Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang identitas nasional, di mana kita tahu bahwa untuk identitas nasional secara umum ada banyak identitas yang dimiliki oleh Indonesia. Di antaranya yang biasa kita kenal dengan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Ini semua adalah identitas nasional, identitas yang dimiliki oleh negara kita, di mana hal tersebut tertuang di dalam aturan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Hal tersebut diungkapkan di dalam aturan perundang-undangan yang kemudian menjadi pembeda atau identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan identitas itu? Identitas ini berasal dari bahasa Inggris yang biasa kita kenal dengan kata identity, yang merupakan ciri-ciri atau tanda, atau biasa juga disebut sebagai jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain, baik itu orang perorangan, kelompok, lembaga, ataupun negara. Jadi identitas tersebut seperti dari pengertian yang dimaksud, bahwa identitas adalah ciri-ciri atau tanda atau yang membedakan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Ketika kita tingkatkan kadarnya dalam artian bahwa identitas tersebut merupakan sebuah jati diri, ini perlu kita pahami. Ketika identitas kita maknai sebuah jati diri, maka identitas tersebut memiliki urgenitas yang sangat tinggi, di mana sangat rentang suatu identitas itu ketika kita kaitkan dengan jati diri. Contoh misalkan, setiap orang itu memiliki nama masing-masing yang membedakan kita antara satu dengan yang lainnya. Coba misalkan nama yang dimiliki oleh orang tersebut itu kita ganti atau merubah nama tersebut, maka hal ini terkait dengan jati diri seseorang, akan menimbulkan ketersinggungan, akan menimbulkan kemarahan, bahkan perselisihan. Contoh lain misalkan, saudara-saudara sekalian sebagai mahasiswa yang merupakan identitas Anda sebagai mahasiswa melekat. Kemudian ada yang mengatakan bahwa mahasiswa dari kampus ini itu pintar-pintar, maka hal tersebut akan merupakan sebuah kebanggaan tersendiri untuk kita, untuk lembaga kita secara utuh. Ini perlu kita perhatikan bersama terkait dengan jati diri, karena jati diri ini dapat menimbulkan hal-hal ketersinggungan yang sangat tinggi atau sentimental yang sangat tinggi. Ini perlu kita perhatikan bersama. Atau misalkan ada yang mencemooh bahwa mahasiswa di kampus ini itu bodoh. Pasti secara tidak langsung siapa saja yang terkait dengan kampus tersebut akan
memiliki ketersinggungan yang tinggi atau memiliki rasa ketidakterimaan terhadap judgement tersebut. Olehnya itu, kata identitas ini kita harus hati-hati. Ini adalah hal yang sangat sederhana dalam kehidupan kita dalam bermasyarakat, tapi merupakan sebuah kerentangan yang dapat menimbulkan perpecahan ataupun perselisihan. Ini perlu kita pahami bersama ketika tingkatannya pada jati diri. Oke, mungkin sama penjelasannya dari yang depan. Oke, sekarang unsur-unsur identitas nasional. Jadi ada 4 unsur identitas nasional. Yang pertama itu adalah suku bangsa, yang kedua agama, yang ketiga kebudayaan, dan yang keempat bahasa. Di mana unsur-unsur tersebut yang merupakan bagian daripada identitas nasional yang kemudian menjadikan suatu bangsa memiliki identitas atau karakternya masing-masing. Contoh, di dalam suku bangsa kita memiliki suku yang sangat kaya, suku bangsa yang sangat kaya. Sangat banyak suku yang ada di Indonesia, dan dari beraneka ragamnya suku tersebut yang kemudian menimbulkan perbedaan pemahaman, atau dalam artian bahwa kita memiliki budaya yang berbeda-beda, budaya ataupun kebiasaan yang berbeda-beda, sehingga yang ini menjadi karakter. Kekayaan suku bangsa itu menjadi karakter kita di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal agama kita tahu bahwa ada 6 agama yang diakui oleh bangsa Indonesia secara kenegaraan yang tertuang di dalam undang-undang atau aturan itu sudah disebutkan. Nah, saya cuman mau memberikan analogi saja terkait dengan hal ini karena ada beberapa dinamika yang terjadi sampai dengan konteks kekinian terkait dengan memeluk agama atau memiliki kepercayaan agama masing-masing. Ini perlu kita perhatikan, ada banyak agama yang ada di negara kita, ya. Ada banyak selain daripada 6 yang diakui. Ini pun diakui oleh negara bahwa ada banyak agama yang hidup di negara kita, tapi yang diakui menurut undang-undang hanya ada 6. Problematikanya di mana? Kemudian sekarang kalau misalkan saudara-saudara sekalian memiliki kartu tanda kependudukan, ada dilema yang terjadi pada tahun 2009 yang lalu, di mana pada tahun tersebut 2019 yang lalu ada kejadian di mana pemerintah pada waktu itu mengakomodir, karena ada banyak warga yang ada di negara kita yang menganut agama kepercayaan dan agama-agama lainnya, sehingga di dalam kartu tanda penduduk mereka tidak memiliki atau tidak ada isian agamanya. Dan ini seseorang tidak boleh memiliki KTP kalau misalkan isian untuk kolom agamanya tidak terisi, sehingga dalam hal ini pemerintah pada waktu itu memberikan kebijakan bahwa ada yang disebut dengan agama kepercayaan, dan hal tersebut dimasukkan ke dalam KTP.
Yang menjadi pertanyaan kemudian, apakah hal tersebut legal atau tidak? Terkait dengan kebenaran bahwa pemerintah menggunakan agama kepercayaan di KTP, silahkan di cross check, silahkan kita identifikasi bersama berita-berita yang ada terkait dengan hal tersebut. Kalau saya tidak salah, sebelum dilakukannya pemilu yang lalu pada tahun 2019. Silahkan di cross check berita-beritanya apakah memang betul pemerintah memasukkan agama kepercayaan di dalam kolom isian agama yang ada di kartu tanda kependudukan, supaya seseorang itu bisa mendapatkan KTP dan dapat menyalurkan hak pilihnya pada waktu pemilihan umum. Yang menjadi pertanyaan, apakah agama kepercayaan itu diakui oleh negara? Silahkan, nanti akan kita diskusikan. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi ada kebudayaan dan bahasa. Saya pikir hal ini kita bisa pahami semua. Selanjutnya, ada identitas nasional dirumuskan ke dalam 3 bagian. Yang pertama, ada identitas fundamental, yang kedua ada identitas instrumental, dan yang ketiga ada identitas alamiah. Identitas fundamental dalam hal ini hal-hal yang bersifat dasar. Kita tahu bahwa yang mendasari negara kita, pembentukan negara kita adalah Pancasila dalam hal ini. Jadi ini adalah identitas fundamental yang dimiliki oleh bangsa kita, karena dalam konteks kehidupan dunia yang ada, negara-negara yang ada di dunia saat ini yang menggunakan identitas fundamental atau yang mendasar dalam dasar negaranya hanya Indonesia yang menggunakan Pancasila. Belum ada negara-negara yang lain yang menggunakan Pancasila, walaupun Pancasila ini sudah banyak yang mengakui dan mengadopsi nilai-nilai atau tatanan yang terdapat di dalam Pancasila oleh negara-negara lain. Yang kedua adalah identitas instrumental. Identitas instrumental ini mungkin kalau terkait instrumental kita bisa pahami, biasa kita dengar dalam hal musik ya. Di sana kita bisa memahami hal-hal yang tercatatkan dalam unsur kenegaraan kita. Yang selanjutnya adalah identitas alamiah, di mana identitas alamiah ini terbentuk dengan alami, ya, tanpa buatan. Misalkan salah satu contoh, Pulau Lombok, itu siapa sih yang membentuk atau yang membuat Pulau Lombok? Itu tidak bisa kita jabarkan. Jadi pulau tersebut terbentuk dengan alaminya. Oke. Selanjutnya mungkin sampai di sini penjelasan dari saya terkait dengan tantangan. Silahkan kita melakukan kajian ya. Sekian untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.